Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ari Kandini. Nomor NPM saya 2578262. Saya dari kelas 2C. Saya ingin mempresentasikan tugas hands-on yang berjudul Version Control System VCS, yang bertugas mencatat setiap perubahan pada file proyek yang dikerjakan oleh banyak orang maupun sendiri. VCS membantu dalam mengelola versi perangkat lunak, mengidentifikasi perubahan, dan memfasilitasi kolaborasi. Keuntungan menggunakan VCS antara lain mampu melacak perubahan atau update pada source code, mendukung kolaborasi tim dengan efisien, mudah dalam memulihkan perubahan atau kembali ke dalam versi sebelum terjadi perubahan, pemantauan riwayat perubahan file, atau penanganan konflik saat penggabungan perubahan. Dan kita akan lanjut ke latihan pertama, yaitu kita dilakukan untuk melakukan konfigurasi awal dengan mengisi username dengan nama lengkap dan user email. Lakukan perintah git config list jika screenshot keluarnya. Kita akan buat git config global user name Arika Andini. Sorry, saya typo, sorry. Dan di sini nama saya sudah terdapat. Kita akan melihat nama dan email username. Lalu get repository adalah get repository dalam bahasa Indonesia yang berarti gudang. Repository merupakan istilah yang digunakan untuk dari proyek yang menggunakan Git. Jika kita memiliki sebuah dikreasi yang sama dengan proyek 1 dalamnya dan sudah menggunakan Git, maka kita akan punya repository bernama rep proyek 1. Nah, di latihan 2 ini buatlah sebuah repository dengan nama project npm, lalu tuliskan perintah untuk menampilkan daftar pada file directory repository tersebut. Kita akan ketik init git init project 25782062.
Coba kita akan membuat project ini judulnya 2 ya. Lalu kita ketik cd proj 25782062. Dan kita akan mencari sebuah file yang tersembunyi, yaitu dengan ketik di sini sudah terlihat, sudah ditampilkan kalau ini adalah file tersembunyi tersebut. Nah, izin sebelumnya, kenapa saya menggunakan project itu projectnya 2, karena tadi itu saya sudah melakukan berulang-ulang kali percobaan, namun hasilnya tetap sama. Saya tidak mengerti karena sebelumnya saya sudah latihan dan saya menggunakan nama project dan npm. Nah, jika saya ingin menggunakannya lagi, hasilnya itu tetap tidak bisa kayak dia tuh nggak yang empathy gitu. Jadinya saya mencoba untuk bertambah C di belakang dan hasilnya jadi empathy. Dan di sini kita dicontohkan buat 3 file kosong. Nah, di sini saya buat abc. Sorry. Kita buat lagi ya. Jika sudah, saya akan melihat git status. Nah, di sini gitnya itu merah ya, seperti ini. Nah, gimana cara menghijaukannya? Pada git, file akan menjadi 3 jenis, yaitu saat diproses sebuah inventory, modified, kondisi semua file yang mengalami perubahan tetapi belum ditandai dengan belum disimpan pada version control. Contoh yang dapat dilihat dari sebelumnya. Jadi ini tuh belum dimodifikasi gitu. Jadi kita harus menambahkan. Ini di sini ada 2, git add file 1 teks sama git add bintang. Tapi saya lebih efisien menggunakan git add bintang. Kenapa? Karena kalau git add file 1 itu dia hanya ininya 1 aja, tapi kalau misalnya git add bintang dia semua filenya dimasukkan.
lalu git add git status. Nah, hasilnya sudah hijau. Kita lanjut. Selanjutnya dilakukan perubahan dengan menambahkan konten pada file 1. Untuk menyimpan perubahannya, kita langsung ke file 1 dulu. Kita tambah 1, 2, 3, kita save. Nah, habis itu kita ketik di sini git status. Di sini bacaannya modified file ya. Jadi kita harus menambahkan dulu git add. Nah, baru git commit and file server. Nah, sudah, kita create git status. Dari sini minimal ada 2 riwayat perubahannya, dan kita ketik lagi. Git status, terus kita ketik git log. Nah, sini kita ketik lalu kita ketik git add. Nah, jika sudah, git log. Dan di sini sudah terdapat sebuah perubahan ya. Dan di sini kita melakukan, yaitu git tag adalah labelkan pada commit dalam buku khusus seperti bookmark atau buku. Biasanya tag digunakan untuk memberi versi pada aplikasi. Dan git tag adalah perintah untuk membuat lighting tag, maka dijalankan perintah proses berikut. Untuk membuat tanduk tag, gunakan opsi A dan M. Untuk mendaftar, kita sudah gunakan perintah berikut. Git tag A v1 001 M release versi 1.0.1. Gitu.
Nah, di sini sudah keluar ya tampilannya, dan kita masukkan lagi, kita Nah, jika sudah seperti ini, maka tampilannya sama seperti ini. Jika sudah, pastikan repository memiliki minimal 2 commit dalam 3 sebelumnya. Salah satu commit tersebut dibuat dengan nama itu, git tag v1.0. Ctrl C, Ctrl V, GitLab. Dan sudah itu git show. Lalu campaign version between version, VCS hanya akan menyimpan sesi atau perbedaan file yang belum ditanda dengan versi terakhir yang disimpan sebagai adalah git diff. Jadi kita buat git diff
dismiss of change. Ada satu kelebihan penggunaan Fujis adalah ketika kita memudahkan mengembalikan versi file pada repository sebelum-sebelumnya dan mengalami satu masalah jika versi saat ini. Working in our Mark repository. Nah, di sini di latihan 5 kita diperintahkan untuk membuatkan public repository GitHub di dalam nama init npm. Jadi kita akan membuat create repository. Kita akan membuat init 25782062 Arika Andini. Kira-kira seperti ini. Dan ininya harus bersifat public dan license, dan kita create. Dan di sini kita suruh mengcopy. Kita masuk. Git remote add github habis itu git push github master. Setelah itu kita tunggu sebentar. Dan sudah. Jika sudah, kita reload. Nah, file semuanya sudah ada, maka kita kembali lagi. Lakukan perubahan baru terhadap repository Git Anda dengan memodifikasi isi file atau menambahkan file baru selain dari yang telah Anda lakukan pada latihan 3. Commit dan push perubahannya di repository grup GitHub Anda di screenshot halaman dengan repository seperti contoh di samping. Tekstur kita kasih dev 112233, kita save. Lalu di sini kita ketik git add sorry git add bintang. Abis itu kita kasih git commit m file 2. Jika sudah, git push
sudah, kita copy dan kita tunggu. Jika sudah, kita kembali lagi ke halaman webnya. Kita cek, dia berubah. Dan kita kembali lagi. Screenshot menampilkan clickbait pada sebelum folder berubah. Copy and remote. Kita akan menggunakan clone kode, kita salin kodenya. Dan kita coba cek di file sebelum itu saya akan ngecek dulu. Kita cek, ada ya, lanjut. Sebelum itu saya akan pindahkan ke favorit. Saya taruh sini aja. Jika sudah, kita akan lanjut di tag. Dan ini ada versi 101, 100, 101. Dan kita akan buka. Kita akan ketik
saya di sini menggunakan GitHub karena tadi saya sudah mencoba menggunakan Origin namun hasilnya tidak bisa. Sama halnya seperti project J-nya 2 itu tidak bisa, padahal semua sudah saya reset, sudah saya hapus, tapi tetap tidak bisa. Sini kita buka lagi webnya, kita tes. Nah, di sini ada 3 teks. Ada file 1, file 2 sudah lengkap. Semua teks sudah dibuat di komputer Letko oleh pemerintah dan keluarkannya serta bukti kehasilan di halaman GitHub. Jadi sini tadi kita sudah membuat GitHub-nya dan sudah berhasil. Di sini saya sudah berhasil, terus apa lagi ya? Jika sudah, kita maka lanjut ke soal nomor 9. Jelaskan apa yang dimaksud dengan perintah git pull, apa fungsinya, berikan contoh kasus kapan saja permintaan ini digunakan dan bagaimana pemanggilan permintaannya. Jadi kalau fungsinya itu git pull itu tujuannya menarik update terbaru dari GitHub ke laptop kita. Fungsinya biar file di laptop kita tuh selalu sama dengan apa yang di server online. Kalau contoh kasusnya itu, contohnya tuh kalau saya edit file langsung di web GitHub, saya harus pakai git pull di laptop supaya perubahannya masuk ke situnya, ke sininya. Sekian video praktikum dari saya Arika Andini. Semoga videonya bermanfaat dan terima kasih.